Ya, oke, Amazon. Ya, selamat pagi. Kembali ke kita punya channel dulu ya. Di mana channelnya kita? Link Smart Open Tega. Ya, oke. Ya, kita ulang kembali untuk induksi magnetnya ya. Ini untuk anak-anak yang agak kurang semangat belajar. Ya, tidak mau mengulang-ulang sendiri, jadi repot sekali ya. Kalau kamu udah mengulang sendiri, lalu tidak mau mengikuti instruksi, merasa diri sudah terlalu hebat, jadi ya begitu nih jadinya. Oke, ini kalau arus naik, untuk melukis B, titik yang bisa dilukis itu di sebelah mana? Kanan dan kiri kan? Hanya dua itu. Nah, sekarang untuk yang di kanan, menggunakan kaidah tangan kanan ya, tangan kanan. Kamu ngikutin aja. Ikutin yang ada di gambar. Arah arusnya kemana? Ke atas ya, ini ke atas ikut. Titik K-nya ada di sebelah kanan berarti masuk. Lalu yang satunya di sebelah kiri berarti ke keluar. Oke ya, yang satu masuk, yang satu keluar. Berarti sekarang kita lukis B-nya. Nah, kamu harus ingat kembali ini. Di sini adalah masuk, yang ini adalah keluar. Yang berikutnya, kalau arusnya turun. Arusnya turun. Ya, sekarang coba sebutkan. Titik di sebelah kanan masuk atau keluar? Keluar. Titik di sebelah kiri masuk. Oke, kalau arusnya ke kanan, yang bisa dilukis yang di mana? Di atas dan di bawah. Oke, yang di atas masuk atau keluar? Keluar. Yang di bawah masuk. Kalau arusnya ke kiri, atas masuk, bawah keluar. Sudah? Jelas nih? Oke, paham nih? Yo, nanti jangan habis ini tidak paham lagi ya. Apa? Sudah? Nah, sekarang itu nih kalau orang tidak sabar begitu nih. Nah, nih ya, Ibu ulang kembali tentang gaya Lorentz tadi ya. Yang satu naik, ini juga naik nih ya. Kemudian yang di sini kita sebut saja ini adalah I1, lalu ini adalah I2. Sekarang kita mau melukis B1. B1 berarti diakibatkan oleh kawat yang pertama. Kawat pertama arah arusnya kemana? Ke atas. Kawat kedua di kanan atau kirinya kawat pertama? Kanan. Berarti B1-nya masuk atau keluar? Masuk. Oke. Yang ini adalah B1. Kemudian sekarang kita lihat arus yang kedua. Arus kedua menimbulkan induksi magnet pada kawat pertama. Arus kedua naik atau turun? Naik. Kawat pertama ada di kanan atau kiri? Kiri. Kalau ada di kiri berarti arusnya induksinya keluar. Oke, yang ini kita kasih nama dengan B2. Oke, nah sekarang berikutnya lagi kita akan menentukan apa? Arah gaya Lorentz. Kita akan melukis dulu yang F12. F12 itu artinya gaya pada kawat pertama akibat B2. B2-nya keluar atau masuk di kawat pertama? Keluar. Arusnya kemana? Naik. Ya, berarti telapak tanganmu menghadap kemana? Ke kanan atau ke kiri? Kanan. Maka berarti F apa? F12. Ya, arahnya kemana? Ke kanan atau ke kiri? Kanan. Oke ya, berarti ke sini ya. Nih ya. Ya, ini kita sebut dengan apa? F12. F12 tadi sama dengan apa? Gaya pada kawat pertama akibat B2. Berarti kita pakai B2 dikalikan I1 dikalikan dengan L. B2 sama dengan apa? Mu 0 I2 dibagi 2 VA I1L. Oke. Sekarang untuk yang F21. F21 diakibatkan oleh B1 yang masuk atau keluar? Masuk. Arah arusnya pada kawat kedua kemana? Naik. Telapak tanganmu kemana? Ke kiri. Oke, berarti kita lukis lagi ya. Ini arah gaya Lorentz-nya berarti adalah ke kiri. Ke kiri ini disebut apa? F-nya kasih nama apa? F21. Gaya pada kawat 2 akibat B1. Berarti F21 sama dengan B1 I2 dikalikan L. B1 rumusnya apa? Mu 0 I1 per
2pi A ya, dikalikan dengan I2 dikalikan L. Sama enggak antara F1 dengan F21? Sama ya, berarti F12 sama dengan F21. Jelas ya? Oke, yang tadi kalau misalnya gayanya tadi membentuk sudut, bukan gayanya. B-nya membentuk sudut terhadap apa? Terhadap arus ya. Arusnya Ibu pakai kawat berarusnya, Ibu pakai ini. Oke. Pakai warna merah nih. Ya, seperti ini. Ya, di sini adalah I, kemudian yang ini adalah B. Nah, ini membentuk sudut theta. Maka B ini harus kita proyeksikan terhadap arus yang tegak lurus ya, dari titik ini. Kita buat yang tegak lurusnya. Nah, ini yang tegak lurus ya. Lalu B yang sejajar itu adalah ini. Ini B yang sejajar. Di sini adalah theta. Ini adalah B yang sejajar. Yang di sini adalah B yang tegak lurus. Nah, untuk mencari F itu yang sama dengan B dikalikan I dikalikan R, itu syaratnya adalah apa? B harus tegak lurus dengan I. Nah, sekarang hubungannya dengan theta. Maka B tegak lurus tadi sama dengan apa? Sin atau cos? Sama dengan sin ya. Berarti sama dengan B dikalikan dengan sin theta ya. Maka rumus ini akan berubah menjadi B I L dikalikan dengan sin daripada theta. Oke ya? Oke ya? Ya, Ibu kasih angka deh. Kasih angka untuk yang di sini. I1-nya mau berapa? 5 ampere. Ini I2-nya mau berapa? 7 ampere. Oke, jarak antar keduanya mau berapa? Berapa? 8. Nah, 8. Oke, 8 cm ya. Cari nanti F12 dengan F21. Oke. Nah, sekarang untuk yang berikutnya lagi. Nah, yang ini. B-nya mau berapa Tesla? 10. Oke, 10 Tesla. I-nya mau berapa? 5 ampere. Oke, L-nya mau berapa? Berapa senti? 20 cm. Tetanya mau berapa? 30 derajat. Oke, nah pakai 30 derajat. Kamu cari ya. F-nya sama dengan berapa? Nah, sekarang kita ke yang 3 ya. Ke yang 3. Yang 3 ini. Misalnya ini F1 I1 ya. Kemudian ini adalah I2 yang naik semua. Mau naik semua atau satunya turun? Naik semua. Oke, ya. Lalu yang satunya lagi pakai black aja. Oke, naik semua ya. Nah, ini kita kasih nama semua nih ya. Kita kasih nama di sini adalah I1, I2, lalu ini adalah I3 ya, I3. Oke. Sekarang kita mau lukis B1. B1 arahnya kemana di kawat kedua dan kawat ketiga? Arus naik. Kawat 23 ada di kanan, berarti masuk semua. Ini B1, ini B1 ya. Jadi di sini adalah B1, B1. Oke. Sekarang untuk kawat yang kedua. Kawat yang kedua arah arusnya kemana? Ke atas. I3 di kanan, I1 di kiri. Kalau naik di atas, kanan masuk atau keluar B-nya? Masuk. Oke. Kiri keluar. Jadi ini keluar. Maka yang di sini adalah B2. Ini juga B2. Sekarang terhadap I3 ya, terhadap I3. I3 arah arusnya kemana? Ke atas. I3 arah arusnya ke atas, lalu kawat 1 2 ada di kanan atau di kiri? Kiri. Kalau di kiri berarti B-nya masuk atau keluar? Keluar. Oke, good. Maka yang ini adalah B3. Ini ya udah, Ibu lukis di sini nggak apa-apa. Ya, B3. Oke, nah sekarang kita akan lukis nih ya. Kita akan melukis untuk gaya Lorentz-nya pada masing-masing kawat ya. Gaya Lorentz pada masing-masing kawat kita akan lukis. Mengganggu sekali nih. Ya udah. Nah, kita lukis sekarang. Untuk di kawat pertama ya, di kawat pertama kita pakai warna biru aja semuanya. Nggak apa-apa. Aksis bidang 3 dan bidang 4. Oke, jadi ini I-nya ya I1 10 ampere, I2 20 ampere, I3 40,
I1 10, I2 20, I3 40, kemudian jarak antara 1 dan 2 8 cm, jarak antara 2 dan 3 itu 12 cm. L-nya 20 cm ya. Kita akan lukis sekarang. Kemana arah gaya Lorentz-nya pada kawat pertama akibat B1 dan akibat B3? B2 dan B3. B2 keluar, arus naik. Lorentz kemana? Kanan. Berarti ada di sini adalah F berapa? F berapa? F12. Oke ya. Ini adalah F12. Lalu F13 kemana? Kanan. Ke kanan juga ya? Oke, ke kanan juga. Jadi di sini adalah F13 ya. Nah, sekarang di kawat pertama ada dua-duanya ke kanan. Maka F1 sama dengan apa? F12 ditambah dengan F13. Oke, sekarang di kawat kedua. F21 arahnya kemana? F21 masuk, naik ke kiri. Oke, berarti di sini ini F21 ya. Kemudian F23 ke kanan. Oke, ini ke kanan. Ibu sengaja tidak gambarkan di satu titik, nggak apa-apa ya, supaya kamu lihat jelas. Jadi ini adalah F21, yang ini adalah F23. Oke, sekarang berikutnya untuk di kawat ketiga. F31 dengan F32 kemana? Ke kiri semua ya? Oke, ke kiri ya. Ini juga ke kiri ya, ada dua. Jadi di sini adalah F32, F31 ya. 31. Nah, kalau begitu maka F2 itu ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Maka sama dengan F23 dikurangi dengan F21. Lalu di F3 berarti sama dengan F31 ditambah dengan F32. Nah, di sini untuk cari F12 itu akan sama dengan F23. 21, sorry. F12 berarti sama dengan F21. Jadi hanya perlu cari satu kali ini ya. F21. Berarti sama dengan apa? Mu 0, 21. 12. Berarti I1 kali I2L dibagi dengan 2 Pi A12 ya. Nanti F13 akan sama dengan F31. Berarti sama dengan apa? Mu 0, I1, I3L dibagi dengan 2 Pi A13. Kemudian untuk F23 ini akan sama dengan F32, berarti sama dengan mu 0 I2 I3 dibagi dengan 2 Pi A23 kurang apa? Kali L. Oke, bisa kamu kerjakan sendiri ya. Tinggal ngitung gampang sekali lah. It's so easy. Oke, sudah ya. Nah, sekarang kita tentukan dulu yang segi 4 nih. Ada orang mau masuk? Ya. Sudah keluar nih? Hilang nih? Ya, biarkan misalnya hilang. Ya, bukan usir. Nah, ini. Ini kawat segi 4 nih. Ya, kawat segi 4-nya ada A, B, C, D. Misalnya arah arusnya di sini adalah arahnya dari C ke D. Berarti di CB ke mana? Ke bawah. Di BA? Kiri. Di AD? Naik. Oke. Sekarang kita mau lukis B1-nya. Kawat segi 4 ABCD itu ada di sebelah mana kawat I1? Kanan atau kiri? Kanan. Arah arus daripada I1 itu naik atau turun? Naik. Naik di kanan. Masuk atau keluar? Masuk. Oke. Berarti kamu harus lukis nih B1-nya seluruh kawat ini adalah masuk. B1, 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 B1. Jadi kamu tulis di sini adalah B1, 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 B1. Nah, sekarang kita akan melukis gaya Lorentz pada kawat AD. Gaya Lorentz pada kawat AD. B1 masuk. AD arusnya kemana? Ke atas. Lorentz-nya ke kanan atau ke kiri? Ke kiri, oke ya. Jadi ini berarti kita tuliskan sama dengan apa? F, A, D, oke? Sekarang yang berikutnya lagi. Untuk di kawat DC. B masuk, arus ke kiri. Ke kanan, sorry.
Naik atau turun? Naik. Oke. Jadi yang ini kita tuliskan sama dengan F, D, C. Sekarang di CB. CB kemana? Ke kanan atau ke kiri? Masuk, turun. Kanan. Oke ya. Jadi di sini adalah F, C, D. B, C, B. Ya. Oke, sekarang di AB. AB kemana? Ke bawah ya. Oke, ke bawah. Nah, ini ke bawah. Berarti ini adalah F, A, B. Di kawat sejajar AD dengan BC, ya, itu arahnya ke kiri, arahnya ke kanan. Nah, sekarang jarak antara kawat AD ke kawat pertama dan kawat BC ke kawat pertama sama enggak? Beda, ya. Jadi ini kamu tuliskan di sini adalah A, AD, di sini A, C, B, ya. Nah, kalau begitu F-nya pasti akan berbeda kan? Ya kan? Nah, sekarang untuk DC dan AB jaraknya dari kawat pertama sama enggak? Sama. Ya, sama-sama jaraknya. Nah, karena untuk kawat AB jadi A, D, C sama dengan A, AB, berarti besar gaya Lorentz-nya sama enggak? F, DC akan sama dengan F, A, B. Terus arahnya berlawanan enggak? FADC dengan FAB. Berlawan arah dengan FAB. Kalau berlawanan arah, besarnya sama. Berarti FDC ditambah dengan FAB sama dengan berapa? 0 kan? Iya, ini kan sama dengan mu 0, I1, I2, L, AD dibagi dengan 2, Pi A. AD dikurangi mu 0, I1, I2, L. Apa lagi? Oh, AD, ini DC ya. DC yang di sini adalah AB ya. Ini kita bagi dengan 2 pi A B. Ini dengan ini sama ya. Lainnya juga sama. Berarti sama dengan 0 ya. Jadi kalau begitu untuk cari F A B C D maka tinggal dua gaya nih. Yaitu apa? FCB dengan FA AD. FCB arahnya kemana? Ke kanan. Berarti sama dengan FCB dikurangi dengan FAD. Oke? Karena yang ini saling menghilangkan. Kenapa? Jaraknya dari kawat pertama semuanya sama. Besarnya berarti sama, maka karena berlawanan arah berarti saling menghilangkan. Jadi FABCD itu sama dengan FCB dikurangi dengan FAD. Sekarang kita kasih angka nih. I1-nya mau berapa ampere? Nah, 10 ampere. Oke. I2 mau berapa ampere? 2 ampere. Oke, jaraknya yang ini anggaplah sama dengan 2 cm, ini 8 cm, lalu yang ini misalnya sama dengan 6 cm, nggak apa-apa ya. 28 kan supaya gampang ya jaraknya. Oke, ya. Nah, nanti coba kamu kerjakan ini ya. Jadi kalau untuk CB itu berarti sama dengan mu 0 I1 I2 L dibagi dengan apa? 2 pi A CB ya. Lalu F apa lagi? AD berarti sama dengan mu 0 I1 I2L kita bagi dengan 2 pi A AD. Ini juga sama, ini CB ya, LCB, ini LA, LAD. LCB dengan LAD berapa? Sama kan? 6 cm kan? Ya, oke ya. Jadi LAD sama dengan LCB ini sama dengan 6 cm. AD berapa? 2 cm ya. CD berapa? CB 2 ditambah 8, berarti sama dengan 10 cm ya. Nanti tinggal dicari, dikasih masuk saja, oke? Bisa atau bisa? Bisa, gampang sekali. Jadi di gaya Lorentz dengan ini toh dia hanya tinggal kasih masuk angka Ji. Ya, tinggal kasih masuk angka di rumusnya. Sudah selesai nih kita punya bab 3. Ya, selesai nih kita punya bab 3, oke? Ada pertanyaan sampai di sini? Apanya? Yang tadi ini, yang di sini dengan yang di papan, ya, gabung aja nggak apa-apa. Gabung jadi satu, ya. Oke ya. Apa nak? Mana?
Yang paling pertama tadi yang mana ya? Bentar. Wait. Oh, L-nya belum ada ya. Oke, L-nya mau kasih berapa nih? Berapa L-nya? 10 cm. Kalau misalnya nanti ada soal, halo. Kalau misalnya nanti ada soal tidak diketahui berapa panjang kawatnya, maka kalian harus mencari F per L. Jadi kalau cari F per L berarti hanya mu0, I1, I2 dengan 2 pi A. Ya. Ini artinya apa? Gaya persatuan panjang. Jadi kalau L-nya tidak diketahui berarti gaya Lorentz-nya yang dicari adalah gaya persatuan panjang. Satuannya apa? Newton ya. Oke, ya. Sekarang misalnya contoh perhitungannya udah ya. Kita ke contoh perhitungan misalnya. Yang inilah membentuk sudut ya. Oke. Misalnya I-nya di sini sama dengan berapa ampere? 10 ampere. Semua sekali dengan angka 10. Sudutnya anggaplah 37 derajat. Sin 37 berapa? Sama dengan berapa? 0,6 ya. Oke. Nah, sekarang B-nya misalnya sama dengan 20 Tesla. Lalu kita mau cari ini, berapakah F-nya? Maka F sama dengan B, I, L, sin theta. Ini berarti langsung aja. Berarti sama dengan 20 Tesla dikalikan dengan 10 ampere dikalikan L-nya. Misalnya panjangnya L-nya sama dengan 20 cm, maka ini dikalikan dengan 20 kali 10 pangkat minus 2 meter dikalikan dengan sin 37 derajat. Berarti sama dengan 20 kali 10 kali 20 kali 10 pangkat min 2 dikalikan 0,6. Di sini adalah dalam ampere ya. Jadi ini 10 pangkat min 2 coret. 2 kali 2, 4. 4 kali 6, 24 dibagi 10. Berarti sama dengan, 24 juga ya. So, 4 ini kali 10 toh. Oke, berarti 24. Ini dalam Newton ya. Jadi Newton ini, ini ampere. Oh, ini Tesla ya. Newton ini ya. Ini Newton ya. Oke. Seperti itu ya. Jadi sama saja. Jadi kalau misalnya yang apa namanya diketahui misalnya I1 sama dengan 2 ampere, lalu I2 sama dengan 4 ampere, lalu A-nya misalnya sama dengan 4 cm, kemudian L-nya sama dengan 20 cm misalnya. Nah, untuk cari F12 yang sama dengan F21, ini rumusnya apa? Mu0, I1, I2, L dibagi dengan 2 pi A kan? Mu0 berapa? 4 pi kali 10 pangkat min 7, satuannya Weber per ampere meter. Dikalikan I1, 2 ampere kali 4 ampere kali 20, 10 pangkat min 2. Di sini dalam meter dibagi dengan 2 pi kali 4 kali 10 pangkat min 2 meter. Apa yang bisa hilang? 2 pi dengan ini hilang, berarti ini 2, oke. Lalu 4 dengan ini hilang. Kemudian 10 pangkat min 2 dengan 10 pangkat min 2 ini juga hilang ya. Oke, jadi sisa apa nih? Satuannya nih ampernya hilang 1 ya. Terus apa lagi? Ah, sekarang berarti sama dengan angka 2 kali 2 kali 20. Berapa? 8. 80. Oke, 80 10 pangkat minus 7. Ya, 10 pangkat min 7 ini dalam Newton ya. Weber ampernya hilang 1 berarti Weber ampere per meter ya ini ya sama dengan Newton. Ini boleh ditulis jadi 8,0 kali 10 pangkat minus 6 Newton ya. Atau boleh 8 mikro Newton. Pakai sama dengan. Bukan pakai tanda panah dan bukan pakai garis miring ya. Iya, belakangmu siapa nak namanya? Sudah sandar-sandar nih. Nah, oke ya. Yang tegap ya, yang tegap ya. Itu juga nih tunduk-tunduk. Kenapa kok sakit hati Ibu Robek tadi? Ya. Ya, jangan sakit hati nak ya. Oke, ya. Silahkan mau dikerjakan. Ibu stop dulu. Bel nih. Oh, masih 2 menit belum. Berarti belum bel dong.